Ini mana sih? Boleh. Ambil ya, ambil. Ada biar ambil. Sini nih, jangan sini ya tengah. Jangan pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasir al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita dapat bermuajahah, berkumpul kembali untuk bersama-sama menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu warisan di antara warisan-warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita selalu talabul ilmi, insyaallah langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syariat, nescaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita sudah sampaikan, insyaallah mulai malam ini kita masuk ke kitab yang baru, meskipun ini kitab tidak biasa dibahas secara dijadikan sebagai mata pelajaran inti di pondok-pondok pesantren. Ini sebenarnya kitab adalah kitab biasa dibaca untuk murajaah, nambah pengetahuan atau nambah wawasan, dibaca sendiri. Cuman karena kita lihat iftiqar al-ummah di akhir zaman begini, keadaan umat semakin tidak memahami syariat, tidak memahami ilmu fikih, yang biasa kita jadikan sebagai ilmu atau kitab murajaah, kita jadikan sebagai kitab inti sekarang. Untuk kita lebih gampang dan lebih mudah menjelaskan tentang ilmu fikih. Karena di akhir zaman begini nih orang Masya Allah
masalah ilmu-ilmu syariat khususnya fikih tentang ibadah sehari-hari, banyak di antara umat Islam itu tidak memahaminya dengan baik. Bahkan kan saya bilang, kita kalau lihat di TV-TV, ustadz-ustadz di TV, di YouTube, Masya Allah, banyak yang bicara mengatasnamakan agama, tapi mereka ngaur daripada agama sebenarnya. Ulama Allah dan Rasul dan para sahabat dan para ulama setelah sahabat, mereka punya pendapat apa, dia punya pendapat berbeda. Bisa beda dengan pendapat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ perlu kita jelaskan dan kita ulang meskipun berapa kali ilmu fikih supaya kita lebih memahami ibadah kita sehari-hari. Kitab yang akan kita baca berjudul At-Taqriratus Sadidah. Ini bukan kitab sembarangan sebenarnya, ini kitab Masya Allah luar biasa. Cuman saya bilang kalau di pondok-pondok pesantren di Timur Tengah khususnya, wabil khusus di Hadramut, di Tarim, ini kitab sebenarnya murajaah. Jadi kita belajar ilmu Baijuri, Abi Syuja' maupun Umdah ataupun Minhaj. Nah, untuk kita nambah ilmu, pengetahuan, nambah wawasan, nambah faidah, kita baca Taqriratus Sadidah, baca sendiri bahasa di rumah atau di asrama. Cuman gak apa-apa kita jadikan sebagai mata pelajaran secara khusus di majelis kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia sampai akhirat. At-Taqriratus Sadidah itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia artinya penjelasan-penjelasan yang tepat. Takrirat itu jamak takrir. Takrirat itu jamak. Jadi kalau takrirat penjelasan, takrir penjelasan. Takrirat penjelasan. As-Sadidah yang tepat atau penjelasan yang apa? Kalau bahasa Betawinya yang gamblang yang begitu apa? Terang, benerang, jelas. Karena ini kitab sebenarnya disusun dari kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, dari berbagai kitab. Dari mulai paling banyak di kitab ini diambil dari kitab Zubad Ibnu Ruslan. Nah, kitab Zubad ini kan kitab fikih juga, dan dari kitab-kitab yang lain disusun dengan begitu mudah supaya mudah difahami oleh talibul ilmi. Jadi mudah untuk difahami, untuk dipelajari, dan gak sulit untuk apa? Untuk dipraktekkan. Beda kalau kitab-kitab fikih yang lain itu perlu guru dan itu penjelasannya harus apa? Detail. Kalau enggak murid enggak ngerti. Makanya kan disebutkan apa? Man laisa lahu syekh fa syekhuhu syaitan. Siapa yang enggak punya guru maka gurunya siapa? Gurunya syaitan. Kenapa? Karena ilmu syariat enggak bisa difahami dengan dibaca doang. Tapi perlu penjelasan. Kalau nggak dijelasin nggak bisa difahami. Kan saya bilang kalau kita baca ilmu fikih sendiri di rumah, baca kitab ada terjemahannya. Furudul wudu, fardu wudu, al-awwalu an-niyah, niat, al-athani apa? Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya mudah emang dibaca. Timbul pertanyaan, niat itu seperti apa cara niatnya? Niat itu dimulai kapan? Kalau niat pas basuh sebelah separuh muka ke bawah, di atas belum apa? Dibasuh pas niat sah apa kagak? Bagaimana kalau ada orang badannya satu, palanya dua? Nah ini kan banyak masalah. Kalau nggak ada guru apa? Ngaur gitu. Maka di sini perlu apa? Perlu syekh, perlu guru pembimbing untuk menjelaskan kepada kita tentang ilmu syariat. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wasallam, guru pembimbing beliau adalah malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu kepada Nabi, penjelasannya bagaimana Nabi dapat mayoritas firman Allah itu melalui wahyu malaikat Jibril. Meskipun ada satu perintah Allah yang Nabi dapat secara langsung, yaitu salat lima waktu. At-Taqriratus Sadidah. Ini kitab disusun oleh seorang yang Masya Allah cuman orangnya tawadhu.
ya, bernama Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Susunan beliau. Gurunya beliau itu Habib Zain bin Ibrahim bin Semed, salah satu ulama fikih yang terkenal di dunia. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi di dunia dikenal keilmuannya. Habib Zain bin Semed, beliau masih ada, beliau ulama besar. Dalam ilmu fikih Syafi'i itu dianggapnya seperti Syafi'i hidup, Habib Zain bin Semed ini. Jadi saking alimnya beliau. Beliau salah satu ulama Madinah sekarang, Madinatul Munawwarah. Walaupun asal usul beliau itu adalah orang Bogor. Ya, Habib Zain bin Semed ini aslinya orang Bogor. Cuman dari kecil dididik ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah. Beliau sempat belajar juga di Hadramut, di Tarim, di Al-Baydha, di Hudaidah, beberapa banyak kota-kota besar di Timur Tengah. Beliau menimba ilmu dan beliau itu mukim di Madinatul Munawwarah, ya, yang ada sekarang yang kita kenal dengan sebutan Arab Saudi. Arab Saudi itu bukan sebutan negara dari zaman Nabi, ya. Zaman Nabi bukan Arab Saudi namanya Hijaz. Hijaz itu dikenal dengan kalimat Hijaz, cuman karena yang menguasai sekarang kerajaan Al Saud disebutnya Arab Saudi. Beliau ketika nyusun kitab ini nggak langsung disusun, langsung disebar. Itulah bedanya orang-orang yang Masya Allah, yang tujuan mereka nyusun kitab adalah untuk mendapatkan umat mendapatkan manfaat dari kitabnya, bukan dia mendapatkan penghasilan dari karangannya. Beda dengan orang akhir zaman. Ngarang kitab apapun dalam agama, cetak, jual, isinya apa nggak tahu gitu. Beliau enggak, habis disusun, dikaji lagi sama ulama-ulama, termasuk gurunya beliau, Habib Zain bin Semed. Dilihat dulu sama beliau, dibuka, dibaca semua, benar apa kagak, ada kesalahan atau tidak, dilihat dulu. Udah dilihat, direstui, baru beliau berani untuk menyebarkan apa yang beliau susun. Bukan karangan, susunan. Karena diambil dari beberapa kitab. Nah, di sini Habib Zain bin Semed dalam mukaddimah ini kitab, beliau memberikan ta'liq, memberikan pengantar dari guru yang dimana beliau itu begitu kagum terhadap karangan atau susunan murid beliau Habib Hasan Al-Kaf ini. Nah, di sini Al-Habib Zain bin Semed beliau mengatakan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil Fattahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'in na'im wa man khalafahu wattaba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khiz'i min fil adzabil jahim wa kana madhmuman madhuran ma'a atba'i syaitan ar-rajim. Jadi di sini beliau memberikan ta'liq pertama dengan iftitah al-kitab. Kita sudah pernah bahas beberapa kali kitab yang kita kaji. Kita sudah menerangkan basmalah, apa itu bismillah. Kenapa para ulama ngarang kitab pasti yang pertama bismillah, dan untuk apa mereka nyusun kitab-kitab dengan basmalah. Kenapa Al-Quran yang pertama ketika disusun di zaman sahabat adalah Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah bahas semua. Kemudian tentang Alhamdulillah kita sudah bahas berkali-kali. Kenapa setelah Bismillah ada Alhamdulillah? Kita disampaikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Hadis sahih di mana kata Nabi, sebaik-baiknya zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu sebaik-baiknya zikir.
Kenapa sebaik-baiknya zikir? Karena seluruh para nabi tugas utama mereka adalah menyampaikan tauhid. Semua nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai baginda Rasul, tugas utama mereka apa? Menyampaikan kepada umat untuk mengesahkan Allah, bertauhid, la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Itu sebaik-baiknya doa. Al-Imam Ibnu Katsir bilang apa soal itu? Kata beliau, sebaik-baiknya doa alhamdulillah artinya suratul Fatihah. Ya. Jadi sebaik-baiknya doa adalah suratul Fatihah. Makanya saya bilang, kenapa orang-orang kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mau buka ta'lim baca Fatihah. Kelar ta'lim Fatihah lagi. Mungkin ada orang yang berseberangan sama kita, mungkin bingung dia. Oh, mereka Fatihah mulu, zaman Nabi kagak ada tuh buka ta'lim Fatihah, tutup ta'lim Fatihah. Ternyata emang ini dasarnya, salah satunya hadis Nabi ini tadi. Sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya dzikir la ilaha illallah, sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Kata Imam Ibnu Katsir maksudnya suratul Fatihah. Artinya sebelum kita ta'lim, kita doa dengan sebaik-baiknya doa. Baca suratul Fatihah. Setelah ta'lim, kita doa lagi dengan sebaik-baiknya doa. Baca suratul Fatihah lagi. Itu tujuannya. Jadi insya Allah semua amaliyah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita pasti ada dasar. Cuman yang jadi masalah di akhir zaman bukan masalah khilafiyah antara kita dengan sesama muslim. Masalahnya itu adalah apa? Terlalu fanatik dengan seorang guru dan tidak menganggap ulama lain sebagai ulama. Nah, itu bahayanya tuh. Makanya kenapa sekarang orang Islam itu bisa bertikai, nggak bisa bersatu, padahal apa? Beda madhab, beda faham, beda pendapat dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat. Abdullah ibnu Abbas dengan Abdullah ibnu Mas'ud itu sering mereka nggak sependapat dalam urusan-urusan syariat. Bahkan dalam urusan-urusan firman-firman Allah dalam Al-Quran, mereka itu suka apa? Berselisih tentang arti daripada ayat tertentu. Tapi apakah mereka itu sampai berantem? Enggak. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap sholat wajib baca bismillah ketika suratul Fatihah. Imam Malik bilang nggak wajib. Ada nggak Imam Malik bilang, murid saya Imam Syafi'i ini ngaco nih, ngarang-ngarang nih? Kagak. Justru Imam Malik muji-muji muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal termasuk ulama yang tidak mewajibkan basmalah jahran. Beliau baca bismillah itu sirran, bismillahnya pelan, fatihahnya kenceng. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Ada gak Imam Syafi'i bilang murid saya ngarang-ngarang sendiri? Enggak. Justru beliau memuji-muji muridnya yang bernama Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad memuji gurunya Imam Syafi'i. Artinya mereka beda pendapat biasa, tapi pakai ilmu, bukan beda pendapat ngikutin hawa nafsu. Sekarang beda pendapat pakai ilmu kagak dianggap juga sama dia. Itu masalahnya. Nggak ada, guru saya bilang ini nggak ada. Contoh aja lah, kalau ente bisa sebagai contoh aja, kunut subuh. Mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah ab'ad. Jika ditinggal sunnah sujud sahwi. Mazhab Imam Ahmad nggak ada kunut. Nah, orang yang nggak kunut nyerang orang yang kunut dengan dalil kagak ada dalilnya. Padahal guru-gurunya nih mazhab yang di atas, mereka berbeda pendapat, saling menghormati, saling apa? Memuliakan. Kenapa di bawahnya berantem? Harusnya kalau mau berantem dari atas dong. Kenapa yang di bawah baru berantem? Artinya apa? Kurang memahami ilmu syariat. Jadi dia cuma tahu syariat hanya kitab, riwayah dirayah doang deh. Hafalan, tapi amalan tidak ada. Hafal, kalau baca kitab, Masya Allah. Nerangin kitab, udah kayak ulama besar deh. Tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan, dia nggak setuju dengan orang beda pendapat, bahkan menyesatkan orang lain. Nah itu udah nggak benar itu. Agama datang untuk mempersatukan umat, bukan bikin pecah belah umat.
Nah, di sini beliau mengatakan amma ba'du. Nah, amma ba'du kita nerangin. Siapakah orang pertama yang mengucap amma ba'du? Hah? Ada yang nyebut sahabat Nabi. Ini sebagian ulama bilang. Tapi yang populer yang kita dapat dari guru-guru, amma ba'du itu yang pertama mengucap siapa? Nabi. Nabi siapa? Hah? Nabi Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam. Itu ucapan pertama amma ba'du, dikatakan Nabi Daud. Walaupun beda-beda pendapat ulama. Ada yang bilang sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair dan lain sebagainya. Amma ba'du itu digunakan untuk faslul khitab. Tahu faslul khitab? Muqaddimah dengan setelah muqaddimah itu dipisah. Ini muqaddimah. Kita lagi bicara nih Bagun. Apa namanya itu? Sambutan ya. Begitu selesai sambutan kita masuk dalam inti pembicaraan. Nah itu dipisah dengan kata amma ba'du, faslul khitab disebutnya. Untuk memisahkan antara dua pembicaraan. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh. Kata Habib Zain bin Smith, fa'lam, ketahuilah, anna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innama khalaqal khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluk-makhluknya illa liya'rifu, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Ente diciptain, ditugaskan untuk kenal Tuhan. Maka kan kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu garis besarnya lil ibadah. Ibadah itu maksudnya apa? Gimana cara Anda menyembah Allah, beribadah kepada Allah sedangkan Anda nggak kenal Allah itu siapa Anda? Allah itu apa? Dat seperti apa? Ente nggak tahu sama sekali. Maka tugas utama kita harus kita mengenal Allah. Liya'rifu. Bagaimana cara mengenal Allah? Belajar. Bukan mengenal sosok. Kita nggak bisa tajsimillah. Allah itu nggak punya sosok. Zatnya begini, palanya begini. Itu makhluk begitu. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kita bisa merasakan Allah itu selalu ada. Dengan hati dan iman kita. Itu akan bisa timbul kalau kita belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu gitu. Semua makhluk dari sejak dilahirkan pasti tahu Allah itu ada. Cuman mereka salah memahami Tuhan. Makanya ada yang nyembah api, seperti orang-orang Indian mungkin yang di dalam hutan tuh. Mereka nggak kenal agama, tapi mereka tahu ada kekuatan yang disebut Tuhan. Nah bagi mereka kekuatan itu apa? Ya api. Pakai api dingiter, tuh api apa? Disembah sama dia. Dipikir itu apa? Tuhan. Ada juga yang nyembah matahari, macam-macam. Alhamdulillah kita umat Nabi dari sejak kecil kita Islam dan mudah-mudahan apa? Islam kita dijaga sampai akhir ayat kita tahu Allah itu sang Khalik, zat yang maha agung, gak bisa disamakan dengan makhluk, tahu segala sesuatu yang kita lakukan bahkan yang belum kita lakukan. Bahkan dikatakan oleh Rasul dalam sebuah sabda, Allah tahu dan mendengar suara semut yang kecil, yang hitam, semut paling kecil, warna hitam, jalan di gurun pasir, tengah-tengah malam. Langkah kakinya Allah dengar. Apalagi gitu. Jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha segala-galanya udah. Nggak bisa disamakan dengan makhluknya ya. Nah, maka di sini dikatakan Allah tidak menciptakan makhluknya melainkan untuk mengenalnya. Wa ya'budu, dan untuk beribadah kepadanya. Tugas kita itu. Cari rezeki harus ada nilai ibadah. Langkahin kaki harus ada nilai ibadah. Bahkan makan harus ada nilai ibadah. Kita makan. Makan kan mubah, ente boleh makan, boleh kagak. Cuman harus ada nilai ibadah dalam makan itu. Gimana caranya? Pertama pakai basmalah. Kedua niatin, ya Allah, mudah-mudahan makanan menjadi sebab saya semakin kuat dan punya energi yang luar biasa untuk beribadah.
dan melakukan kebaikan. Artinya tuh makan ada nilai ibadahnya. Cuma kalau makan tanpa basmalah, sikat terus kayak kebo, kagak ada nilai ibadahnya udah. Yang ada tuh makanan menjadi sebab syahwat meningkat. Ada syahwat meningkat, malas, maunya tidur mulu. Maunya apa? Santai-santai. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan tidak diniatkan dengan baik. Makanya itulah semua harus ada nilai ibadahnya. Ibadah bukan hanya sholat. Kita duduk begini aja nih bisa nilai ibadah nih. Gimana caranya? Niat. Saya ada talabul ilmi supaya saya tahu bagaimana cara beribadah dengan baik, supaya Allah ridha, supaya dapat syafaat Nabi di hari kiamat. Nah, niat-niat yang baik, semua nilai ibadah. Senyum di muka saudara yang muslim aja ibadah. Cuman tergantung diniatin atau tidak. Karena nggak semua senyuman itu ibadah. Ada senyuman apa? Dosa. Contoh, senyum hanya dengan penuh kemunafikan. Kita benci sama orangnya, orang yang lihat kita senyum, hati kita apa? Benci. Nah, senyum kita ada ibadahnya kan? Agak. Semua tergantung niat ya. Wa miftahul ma'rifah wal ibadah wal ilm. Dan kunci untuk mengenal Allah dan kunci untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah huwal ilm, yaitu ilmu. Tuh kunci utama itu. Kita tugasnya harus mengenal Allah. Tugas kita adalah apa? Beribadah. Gimana caranya saya kenal Allah? Gimana caranya saya beribadah? Ilmu. Belajar. Kalau nggak belajar apa? Nggak ngerti gitu. Kalau nggak ngerti, bagaimana bisa kenal Allah? Kalau nggak ngerti, bagaimana bisa ibadah kepada Allah? Semua bil ilm, pakai ilmu. Al ilm bit ta'allum. Ilmu itu harus belajar. Makanya kalau kita baca surat yang pertama, ayat pertama turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra artinya apa? Bacalah. Artinya belajar. Walaupun memang di situ bukan artinya Nabi disuruh belajar. Bacalah di sini pengertiannya luas kepada Nabi. Cuman secara tekstual buat kita ini, Iqra artinya baca, artinya belajar. Kemudian Nabi Adam begitu diciptain sama Allah, udah jadi sosok, roh masuk. Begitu sudah masuk, apa firman Allah? Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah ngajarin kepada Nabi Adam nama-nama, diajarin juga, belajar lagi itu. Semua inti daripada kehidupan adalah ilmu, belajar. Wala yakunul ilm illa bitta'allum. Tidaklah orang itu bisa meraih ilmu kecuali bitta'allum, dengan cara dia belajar. Mau punya ilmu, ya belajar. Kalau nggak bisa. Nggak ada ilmu itu dapat dari turunan, nggak ada. Ayah saya kiai besar, pasti saya jadi kiai. Belum tentu. Kan belum tentu. Nabi Nuh, Nabi, anaknya kafir. Kan begitu. Nabi Lut, Nabi, istrinya nggak bisa. Semua tergantung. Ente bisa nerusin nggak perjuangan ayah ente? Ayah ente kiai, orang soleh. Ente harus tetap menjaga nama baik keluarga dengan cara tetap menjadi orang soleh, alim sebagaimana orang tua. Bukan udah kiai, bapak saya kiai, kamu nggak kenal bapak saya. Iya, bapak ente dikenal, intinya siapa? Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana. Kan begitu kata Sayyidina Ali. Seorang laki-laki sejati itu bukan yang berkata kana abi, ayahku fulan, ayahku kiai, ayahku menteri, ayahku presiden, apalagi di akhir zaman begini lagi musim pemilu ayahku apa? Menteri ini, menteri itu. Bukan itu laki-laki sejati. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana. Laki-laki sejati yang berkata inilah saya. Bukan itulah bapak saya. Bapak ente. Ente siapa? Kalau ente laki-laki sejati, tunjukin diri ente itu siapa. Tunjukin dengan kebaikan maksudnya. Bukan tunjukin apa? Jadi preman. Bukan. Tunjukin kebaikan, akhlak yang mulia. Orang di situ kagum sama kita. Bukan dengan orang tua kita. Justru orang tua kita jadi apa? Harum namanya karena anak yang
yang soleh. Anak nggak bakal harum kalau orang tuanya pun soleh, belum tentu. Orang tua soleh, anak jadi harum, nggak bisa. Cuman anak yang soleh pasti yang harum siapa? Orang tua. Waladun solihun yad'ulah, punya anak soleh mendoakan orang tua. Di sini sedikit mukaddimah daripada Al Habib Zain bin Sumait. Kemudian ini kitab diberi ta'liq atau diberikan seperti apa namanya, tanggapan-tanggapan oleh beberapa ulama. Emang saya nggak baca semua ya, termasuk Al Habib Salim bin Abdullah Syatri, salah satu ulama besar almarhum alaihi rahmatullah. Beliau dijuluki sama ulama-ulama dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu, saking alimnya beliau nih. Beliau memberikan apa? Tanggapan tentang ini kitab. Termasuk juga As-Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani, ulama besar juga, beliau memberikan ta'liq tentang ini kitab. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mereka mengagumi susunan kitab ini. Kenapa dikagumi? Karena beliau-beliau bilang, insya Allah ini kitab mudah dipelajari oleh orang awam. Jadi orang awam mau tahu tentang ilmu fikih, insya Allah lebih mudah untuk dimengerti. Khususnya dalam madhab Imam Syafi'i. Kita kan bermadhab Syafi'i, yang kita sampaikan madhab Syafi'i. Kalau madhabnya Maliki, yang disampaikan madhabnya Maliki. Tergantung madhab dan mayoritas orang di situ bermadhab apa. Mungkin timbul di antara kita orang bertanya, kenapa harus bermadhab? Emang harus bermadhab? Nggak bisa itu bermadhab. Siapa bisa hidup? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah ngikutin madhab. Itu bahasa konyol sebenarnya. Kenapa konyol? Satu begini, kembali kepada Al-Quran. Kita tanya, Al-Quran yang mana? Quran yang mana maksudnya? Quran Hafiz. Quran Hafiz itu riwayatnya ada sambungan ulama. Ia bermadhab juga tetap. Bermadhab maksudnya ngikutin ulama. Oke lah. Dibilang enggak, Al-Quran pokoknya. Ya udah, anggap Al-Quran turun langsung dari langit ke ente. Sekarang baca deh. Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Qul huwallahu ahad itu artinya begini. Dari mana ente tahu? Ini ditafsirkan sama ulama. Contoh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jalalain. Lah, bermadhab lagi itu. Madhab siapa itu? Madhab Suyuti kalau begitu. Nggak bisa. Ente lepas dari ulama nggak bisa. Ilmu didapat dengan tasalsul. Apa tasalsul? Dari Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi salaf, generasi khalaf sampai kita. Nah itu namanya bermadhab. Emang di atas yang diakui oleh ulama dunia itu madhab banyak dulu. Cuman yang sekarang masih tetap dijaga, pengikutnya ada dan diakui oleh ulama dunia, 4 madhab ini. Madhab Maliki, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah. Beliau-beliau ulama mujtahid mutlak. Apa arti mujtahid mutlak? Dia nguasain ilmu syariat sampai sedalam-dalamnya. Siapa yang bilang? Ulama-ulama pada zamannya mengakui hal itu. Tinggal kita ikutin kan? Ya ulama semua ngakuin. Siapa Imam Syafi'i? Oh itu seorang besar itu. Sampai Imam Malik ngomong sama Imam Syafi'i apa? Wahai muridku, cari guru lain. Ini duitnya, cari guru lain. Imam Syafi'i sampai nangis. Kenapa guru? Saya punya salah apa? Kata dia, kamu nggak punya salah. Cuman ilmu yang saya punya sudah diambil semua. Artinya sampai gurunya mengakui keilmuan muridnya. Dan ulama-ulama zaman itu apa? Semua mengakui siapa Imam Syafi'i. Tinggal kita ikutin yang udah diakui sama ulama dunia. Lah ente muncul sekarang, nggak usah bermadhab. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tanya, yang bilang ente ulama besar siapa? Murid saya, siapa? 10 orang. 10 orang. 10 orang anggap itu ulama besar. Imam Syafi'i kita anggap apa? Sampah. Luar biasa ini. Ini ngawurnya kita kadang-kadang begitu. Madhab 4 itu adalah sebagai rujukan dalam ilmu syariat, khususnya ilmu fikih. Diakuin keilmuannya, diakuin sanad-sanadnya sama ulama dunia. Jadi kalau sekarang ada orang pakai slogan, nggak usah langsung aja ke Quran dan Sunnah, nggak bisa.
Siapa yang bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Oke lah, kembali ke Sunnah. Ya udah baca hadis. Hadis mana yang dibaca? Qala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Riwayat siapa? Sampai riwayat. Dari kitab mana itu? Ini dapat dari Nabi langsung? Enggak, dari Sahih Bukhari. Bermadzhab Bukhari itu kalau begitu. Kan nggak bisa. Tetap kita berpatokan dengan ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama dunia. Bukan ente yang baru datang kemarin. Udah kembali Al-Quran, Sunnah nggak usah, madhab nggak usah. Lo siapa? Itu masalahnya, ente siapa? Nabi ke-26? Enggak bisa. Itulah makanya bermadhab dan kita harus hormati. Orang madhabnya lain kita hormat. Dia nggak kunut, kita nggak usah ngatain. Emang dia nggak kunut. Dia nggak bismillah ketika Fatihah, kita nggak bisa hardik karena madhab dia. Loh kok enak begitu madhab beda? Definisi dalam ilmu agama kok beda. Nah itulah kata Nabi, ikhtilaf ummati apa? Rahmah. Perbedaan antar umatku adalah rahmat. Contoh, ayat Al-Quran yang berbunyi, dan saya sudah sampaikan berkali-kali, tentang batalnya wudhu. Yang berbunyi, emang nggak semua ayat saya ambil, sebagian ayatnya, Aula mastuman nisa. Atau ketika kalian menyentuh wanita, maksudnya istri. Lamastum an-nisa. Lamas itu secara tekstual arti nyentuh. Sahabat beda-beda. Abdullah ibnu Abbas bilang nyentuh itu maksudnya berhubungan suami istri, baru batal wudhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Lamastum artinya sentuhan aja kulit sama kulit, batal. Nah, sahabat aja beda-beda. Sahabat beda-beda. Karena sahabat beda-beda, ulama ke bawah, mereka condong ke sahabat yang mana nih? Imam Syafi'i condong kepada Abdullah bin Mas'ud. Artinya nyentuh istri, batal ada wudhu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian ulama madhab Ahmad bin Hanbal ngambil pendapat Abdullah bin Abbas. Nyentuh bini, istri nggak batal. Kalau melakukan hubungan baru batal. Jadi ulama di bawah kenapa beda pendapat? Karena asalnya pun berbeda. Terus sahabat berbeda, salah nggak? Enggak. Mereka punya pemahaman sesuai dengan yang mereka ketahui dari Rasulullah. Artinya Quran itu luas. Saking luasnya itu tidak bisa difahami secara khusus kecuali sesuai yang mereka tahu dari Rasulullah doang udah. Di zaman Nabi, sahabat apa-apa biar ingat dan masuk ke otak walaupun berkali-kali dan ulangnya. Nabi pernah ngomong sama sahabat, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ini perintah. Kalian jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Kata sahabat, ya khair, kalau bahasa kita nih, siap, jalan sahabat. Dalam perjalanan waktu asar udah masuk. Sahabat sebagian bilang kita sholat sekarang. Loh kok sholat? Kan Nabi bilang sholat nanti di kampung sono. Kata sahabat yang bilang sholat sekarang, kan Nabi juga yang bilang sholat lebih baik awal waktu. Akhirnya pecah suara. Yang bilang awal waktu sholat, yang mereka taat sama omongan Nabi sholat di Bani Quraidah. Tapi mereka sampai Bani Quraidah nggak sempat sholat asar, udah masuk waktu maghrib. Artinya asarnya ketinggalan. Akhirnya ada yang ngadu ke Nabi. Apa kata Nabi? Dua-duanya benar. Yang satu ngikutin perintah saya juga, sholat awal waktu lebih baik. Yang satu mengikuti perintah saya, sholat di Bani Quraidah. Beda pendapat tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Itu arti madhab. Madhab itu begitu kurang lebih. Ke bawah mereka fahami dari sahabat ya begitu. Itulah indahnya Islam. Cuman memang sayangnya yang belajar akhir zaman kagak bisa memahami itu. Jadi pendapat guru saya paling benar, yang lain sesat, yang lain neraka, yang lain ahli syirik, begitu dah. Nah itu repotnya di situ tuh. Akhirnya Islam kelihatannya kayak serem banget, padahal kagak. Islam itu indah. Maka Islam kenapa bisa tersebar dan tersiar di zaman Nabi dan sahabat? Karena keindahannya. Bukan karena pasukannya. Rasul wafat, sahabat berapa jumlahnya?
100 ribuan. Tapi Islam sudah menyebar di Jazirah Arab dan sebagian dari negara-negara Asia dan Afrika dengan jumlah sahabat yang 100 ribu. Kalau mau bilang pasukan, kerajaan Romawi lebih besar, kerajaan Persia lebih besar, tapi karena apa? Keindahan Islam. Indah tuh Islam. Jadi jangan dibikin serem. Kalau kesan Islam tuh, fanatik banget ngelihat orang di luar. Jangankan orang di luar Islam sesama Muslim beda aliran aja cemberut. Kafir itu. Ini ajaran siapa? Kalau Islam begini dibawa sama Nabi sama sahabat, siapa masuk Islam? Apa kata Allah? "Wa in kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau kamu punya hati yang keras wahai Muhammad, mereka akan ngejauh. Tapi Nabi nggak punya hati keras. Hatinya Nabi sangat amat lembut. Artinya Islam itu indah. Sebarkan Islam dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik supaya kita bisa menyebarkan Islam dengan baik. Beda aliran kita hormati, beda faham kita hormati. Yang penting jangan sampai saling mencaci maki. Itulah Islam. Nanti insya Allah kita akan menerangkan apa itu definisi fikih, kenapa disebut fikih. Siapa yang pertama nyusun ilmu fikih, itu ada pembahasannya, makanya dicatat. Kalau nggak dicatat, sayang. Anda cuma bisa ngejelasin. Kalau besok-besok itu ngejelasin semua, tiba-tiba ada pertanyaan yang udah kita ngejelasin. Wah, ini orang berarti jasadnya di sini, otaknya di alam arwah. Tapi otaknya di alam mana itu nggak tahu. Tuh jasadnya doang di sini. Jangan sampai catat. Nggak ada kitab, belum dipegang. Minimal punya apa? Punya alat untuk berburu. Apa alat berburu kita? Buku dan pulpen. Itu alat memburu. Buruannya adalah ilmu. Buruannya belum ada, yang penting alat pemburunya apa? Udah ada dulu, biar kita bisa berburu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Insya Allah kita bahas lagi di pertemuan kita yang akan datang tentang kitab yang sedang kita kaji. Ada pertanyaan? Ada mau ditanya? Yang online ada pertanyaan nggak tuh? Nggak ada? Hah? Ya khairullah alam. Boleh, fadhil, silakan. Nah, boleh, silakan. Nah, nah, di sebagian wiridnya dikatakan nabiyan aja. Tapi kadang-kadang ada yang tambahin nabiyan wa rasulullah. Gimana? nah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Sebenarnya kalau dari Imam Al-Haddad langsung nabiyya. Enggak pakai nabiyan wa rasulullah. Ada yang nambahin wa rasulullah itu ya mungkin ulama mutaakhirin aja. Cuman kalau kata Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, beliau bilang wiridan, zikiran, aurat yang dikarang oleh para ulama itu kalau bisa jangan ditambah, jangan dikurangin. Kenapa? Karena rahasia sir daripada pengarang kitab tersebut, wirid tersebut kita nggak dapat karena kita apa? Nambah-nambahin. Lebih baik ikutin aja yang sudah disusun. Nggak salah mereka nambahin sebenarnya. Nabi dan Rasulullah kan hanya takkid aja. Nabi, Rasul itu emang lebih apa? Lebih luas pemahamannya. Rasul itu Nabi sekaligus Rasul. Kalau Nabi itu Nabi bukan sebagai Rasul. Cuman penjelasan aja sebenarnya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Ada Nabi dan Rasulullah. Nggak apa-apa pakai Nabi dan Rasulullah juga. Karena juga banyak ulama yang baca seperti itu. Karena sebenarnya kurang lebih hampir nggak ada perbedaannya sebenarnya. Nabi dan Rasulullah sama aja. Nggak apa-apa kalau emang susunannya seperti itu. Cuman kalau ada tambahan-tambahan doa di mana mungkin di Ratibul Haddad yang umumnya kita baca nggak ada, cuman ada seandainya tambahan doa di luar bacaan ratib masih nggak masalah. Di dalam ratib jangan ada tambah-tambahan dah. Lebih baik dibaca sesuai dengan karangannya.
Itu kata Abu Bakar Gersik. Oke, kita selalu ngimbau juga ke jamaah, ada wirid, apapun tuh bentuk wirid diijazahkan sama guru. Kalau ada tambahan-tambahan bacaan dari ulama-ulama mungkin yang akhir-akhir ini, kita ikutin bacaan aslinya aja. Nggak usah ngikutin tambahan-tambahannya. Kenapa? Satu, dari segi adab. Seolah-olah penyusun tuh kitab nggak lebih memahami daripada kita. Atau tuh wirid. Oh, saya tambahin lebih apa? Lebih sempurna nih. Kan dia lebih paham. Dan para ulama nyusun tuh wirid kan semua dari sabda Nabi kan? Semua dari sabda Nabi. Kayak tadi, raditu billahi rabban wa bil islam bidinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Anda itu hadis Nabi. Atau seperti apa? Seperti apa lagi bacaannya? Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu sabda Nabi juga. Cuma disusun sama Imam Al-Haddad jadi apa? Jadi wirid, jadi ratib. Semua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ada lagi? Betul. Ada, kita tutup ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ya Tuhan ya Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana أتوب علينا توبة تغفر لكل توبة واغفر لنا الحرام وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وقومنا وآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة ربيعة أوصانا والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابنا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سرور صلى وسلم على الذي عزمني وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والثناء